Ya, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat jadwalnya, itu profesor semua, guru besar semua. Saya juga guru besar, tapi minimal fisiknya. Jadi saya sudah guru besar dari dulu ya. Moga-moga ini nanti banyak kasus-kasus yang kita jumpai di komisi etik dan bisa untuk pembelajaran kita semua. Lanjut, Pak. Jadi nanti topik bahasannya adalah apa itu informed consent. Saya yakin ya, terutama yang di rumah sakit ini kemarin selamat untuk Ustaz Cito sudah melaksanakan GCI dan kita yang pertama kali untuk rumah sakit pendidikan ya untuk GCI, dan itu mengimplikasikan bahwa kita harus menaati prosedur penelitian di Sarjito termasuk informed consent. Jadi kalau informed consent untuk tadi sudah disampaikan untuk terapi dan untuk penelitian itu mungkin agak berbeda, tetapi nanti sebenarnya prosesnya adalah sama. Kemudian mengapa dibutuhkan informed consent, prosesnya sendiri dan peranan komisi etik serta peneliti, kapan informed consent itu bisa dilewatkan atau tidak diperlukan, dan nanti kita kasus-kasus informed consent yang terutama prosesnya dan isinya yang sering kita temui. Lanjut, Pak. Jadi apa itu consent atau persetujuan? Jadi sebenarnya bukan kalau istilahnya Prof. Hakimi cross seksional ya satu waktu, tetapi suatu proses. Jadi yang penting adalah kata kuncinya proses. Proses. Yang kedua adalah partisipan atau subjek. Subjeknya itu belum jadi subjek, tetapi calon subjek ya. Jadi prospektif partisipan, subjek yang potensial untuk kita rekrut, yang dia akan ikut penelitian, selanjutnya memberi persetujuan untuk ikut penelitian. Lanjut. Nah, untuk itu ada syarat-syarat, nanti kita lihat detail, bahwa untuk berpartisipasi maka individu itu harus kompeten yang pertama. Apa itu kompeten nanti kita lihat. Kemudian mendapat informasi yang cukup dan mengerti, ya, bukan hanya mendapat tapi mengerti informasi yang telah diberikan. Selanjutnya ini penting juga, membuat keputusan tanpa satu paksaan, coercion. Yang kedua pengaruh, undue influence. Yang ketiga bujukan, inducement. Yang keempat intimidasi. Contohnya adalah misalnya kita meneliti mahasiswa, ya, itu bimbingan kita. Kamu ikut penelitian ya, nanti kalau enggak kamu dapat seleksi. Itu artinya apa? Bisa ya, pengaruh, intimidasi ya. Atau bawaan kita banyak ini yang mungkin misalnya kepala dinas ya, melakukan penelitian di dinasnya, kemudian bawahannya ikut penelitian. Nah, itu kita harus tanda tanya apakah itu paksaan atau tidak. Kemudian bujukan, inducement, ya nanti kita sampaikan contohnya. Misalnya, ya, Anda ikut penelitian ini, saya bayar 1 juta. Itu bujukan, iming-iming. Ya ikut karena ada bayaran 1 juta. Ya itu tidak diperbolehkan. Kecuali nanti ada, kita lihat kasusnya ya. Lanjut. Nah ini sejarah tadi sudah sampaikan. Jadi kalau saya lihat beberapa kali kursus etika penelitian itu yang menarik memang sejarah ya, karena kejadian-kejadiannya itu di luar dugaan kita. Lanjut. Ini saya sekilas saja, misalnya tadi dimasukkan dalam air yang dingin, tujuannya adalah berapa lama dan sebagainya, ini tadi sudah sampaikan, dan itu adalah akhirnya berujung pada medical trial yang mengadili beberapa dokter dan bukan dokter, dan ada yang dihukum mati juga selanjutnya, dan menghasilkan suatu Nuremberg Code yang saya concernnya atau fokusnya adalah tadi sudah banyak ya, adalah tentang informed consent, bahwa 10 aturan yang diperbolehkan suatu penelitian kedokteran adalah satu, harus ada persetujuan tanpa paksaan atau volunteer, tanpa paksaan ya. Kemudian yang satu lagi dari 10 tadi adalah subjek bisa sewaktu-waktu keluar dari penelitian. Selanjutnya itu tadi sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua
tadi sudah disampaikan juga ada beberapa yang ternyata bahwa beberapa penelitian itu tanpa informed consent, juga di New England Journal Medical itu juga disampaikan, dan beberapa penelitian melibatkan Yahudi itu adalah tanpa konsen. Ya, selanjutnya, nah ini menimbulkan, tadi sudah disampaikan bahwa sejak tahun 1994 sampai yang terakhir 2013 itu adalah deklarasi Helsinki dari WMA, World Medical Association. Yang utama adalah bahwa subjek penelitian harus volunteer atau tanpa paksaan, sukarela, dan mendapat informasi. Selanjutnya, kemudian Bilmon Report. Nah ini kalau etik yang prinsip itu adalah ada di revisi-revisi, tetapi yang banyak dipakai adalah 3 ya, prinsip etik. 3 basic principle adalah respect to person, beneficence, dan justice. Nah, untuk yang berhubungan dengan informed consent adalah prinsip yang pertama, yaitu respect to persons atau otonomi dari Bilmon Report. Selanjutnya, tahun berganti, lanjut. Maka SIOMS ya, Council for International Organization of Medical Sciences itu juga menerbitkan guideline yang isinya adalah bahwa kita harus menggunakan informed consent untuk merekrut subjek. Dan 1996 ini adalah dasar untuk good clinical practice, juga isi dari ICS International Conference on Harmonization, ini juga informed consent itu diperlukan. Nanti dasar-dasar kita adalah dari organisasi-organisasi ini. Lanjut. Nah, kita masuk ke 3 prinsip etika dalam penelitian. Yang saya sudah sebutkan tadi adalah respect for person atau otonomi. Itu kita harus mendapatkan informed consent. Dan untuk yang vulnerable subject, tadi sudah sebutkan, subjek yang rentan itu proteksinya harus lebih. Kemudian kita harus prinsip otonomi ini menghormati otonomi setiap orang. Jadi setiap subjek itu bebas membuat keputusan apakah terlibat atau tidak dalam penelitian. Lanjut. Jadi ini adalah pilar ya. Pilar tadi tujuannya apa sih informed consent? Tujuannya adalah 1, kesejahteraan subjek penelitian. Jadi tidak membuat menderita dan sebagainya. Ini adalah 2 pilar. Kita menggunakan atau memiliki komisi etik yang bersifat independen. Yang kedua, informed consent. Jadi ini adalah tujuannya akhir adalah melindungi kesejahteraan subjek penelitian. Lanjut, Pak. Nah, tadi sudah saya sebutkan informed consent itu proses ya. Jadi bukan hanya 1 kali tanda tangan, tetapi proses. Dan ada proses pendidikan dan pertukaran informasi antara peneliti dan calon subjek. Waktu sebelum penelitian ya, tadi saya sebutkan calon subjek ya, belum jadi subjek. Calon subjek yang potensial, kemudian berlanjut pada saat rekrutmen, dan bisa sampai setelah rekrutmen saat penelitian berlangsung. Kadang-kadang protokol diganti, itu informed consent juga harus diperbarui atau diamandemen. Selanjutnya, elemen dari informed consent adalah 1, penjelasan atau disclosure. Jadi dijelaskan, harus dijelaskan. Kemudian pemahaman, comprehension, dan kewenangan atau kesanggupan, itu kompetensi. Terakhir adalah decision making atau pembuatan keputusan yang harus sukarela, bebas dari segala pengaruh paksaan. Selanjutnya, nah apa itu yang dimaksud kompeten? Itu adalah bahwa dia harus bebas dari beberapa hal yang bikin dia tidak kompeten. Biasanya adalah 1 adalah dewasa. Tetapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak kompeten walaupun dia dewasa ya. Itu adalah status mental, misalnya penyakit jiwa ya, schizophrenia, kemudian penyakit-penyakit lainnya, demensia dan sebagainya. Nah, usia jelas ya, usia nanti kita lihat usia berapa yang kompeten membuat konsen. Kemudian maturitas ya, kedewasaan, kemampuan kognitif. Nah, tadi yang disebutkan keadaan darurat. Jadi kalau pada keadaan darurat itu ada yang disebut waiver. Jadi kita
dengan alasan tertentu ya, memperbolehkan penelitian tanpa informed consent. Kemudian bisa juga melalui perwalian kompetensi ini. Selanjutnya, bagaimana proses memberikan informasi? Jadi satu yang sering nanti kita ada contohnya yang sering dilanggar adalah bahasa yang dimengerti oleh subjek. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian jelas tanpa istilah medis, ini yang sudah sering terjadi, kemudian diberikan dengan metode yang efektif. Selanjutnya, medianya bisa macam-macam, bukan hanya tulisan, tetapi bisa melalui audio, kemudian gambar, dan sebagainya. Ya, selama ini yang konvensional memang dengan tulisan dengan format tertentu. Selanjutnya, nah ini dari ISHGCP, itu elemen yang harus ada dalam informed consent adalah seperti ini. Ini kita sudah ada guideline-nya, ada SOP-nya, Anda bisa download elemen apa yang harus masuk, ada formatnya nanti di website Komisi Etik. Salah satunya adalah tujuan dan sebagainya, banyak ya, nanti mengikat waktu, bisa Anda baca di materi. Sebaiknya semua ini masuk ya. Tadi ada beberapa yang kadang terlewatkan, maka kalau ragu-ragu pakai format Komisi Etik itu sudah lengkap. Ya, selanjutnya, nah untuk menjamin prinsip sukarela atau voluntary, idealnya ya, ideal itu kadang sulit ya. Berikan kesempatan yang cukup untuk membaca dan mempertimbangkan informasi ya. Idealnya diberikan waktu ya, bisa lebih dari 24 jam. Kemudian mempertimbangkan implikasinya. Kalau saya ikut penelitian ini, saya akan mendapat apa, keuntungannya, risikonya bagaimana, bisa sakit. Kemudian yang ini yang kadang-kadang tidak diberi kesempatan untuk bertanya ya. Diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian bisa berdiskusi dengan keluarga atau orang yang terdekat. Selanjutnya, nah masalah yang sering muncul, yang ini banyak ya, nanti ada contohnya juga, masalah bahasa. Kalau Anda orang awam diberi penjelasan baik bagian mana dari aromatase, neoadjuvant terapi dan sebagainya, reseptor EGFR, bagaimana dia akan memahami ini. Jadi dia manutlah dok. Jadi ini salah kalau seperti ini. Kita punya layperson itu yang tidak punya basic kedokteran, contohnya Pak Dumono, yang dia akan melihat dia paham nggak ini. Kalau itu tidak paham, maka akan memberi komentar bahwa informed consent menggunakan bahasa yang awam. Jadi itu gunanya layperson. Ya. Kemudian masalah yang sering banyak juga itu randomisasi. Ya. Karena tadi disampaikan uji klinik menggunakan placebo satu obat. Nah, itu harus ada tulisan bahwa kemungkinan mendapat salah satu dari obat ini dan itu diacak. Itu sering terlewatkan ya. Dan randomisasi ini kadang-kadang memang terus membuat subjek tidak sedia ikut ya, karena nanti jangan-jangan saya ikut yang seperti ini. Kalau saya nggak ikut, apakah saya mendapat terapi standar juga? Itu yang sering juga tidak dicantumkan dalam informed consent. Nanti untuk kasus-kasus kita bahas di terakhir ya, selanjutnya. Nah ini juga pemahaman. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa paham membaca belum tentu paham. Kalau ada istilah-istilah yang tidak dimengerti, kadang dia harus diskusi dan sebagainya, sehingga harus diberi waktu untuk memahami, membaca, dan kemudian peneliti juga harus menjawab kalau ada pertanyaan dari subjek. Ini panduan dari GCP ya. Selanjutnya, nah bagaimana kita mengetahui bahwa subjek itu memahami? Kadang-kadang kita cuma membacakan tok, kemudian subjeknya kita tawari paham. Jadi jangan menggunakan ya atau tidak, ya. Jangan bertanya dengan ya atau tidak. Apakah ibu mengerti? Biasanya ya, gitu ya. Nah kalau lebih bagus lagi adalah recall ya, menjelaskan kembali apa tadi yang Bapak lakukan
pertama ngapain Bapak? Misalnya, oh diambil darahnya, kemudian ditensi dan sebagainya. Kemudian tujuannya tadi paham nggak tentang apa Bu? Jadi kita recall itu lebih meyakinkan kita bahwa subjek adalah paham, tetapi prakteknya memang kadang-kadang peneliti adalah sibuk, terutama yang dokter ya. Ini idealnya. Selanjutnya, nah kapan informed consent didapatkan? Ini aturan IGCP adalah sebelum subjek itu berpartisipasi dalam penelitian. Jadi sebelumnya, gitu ya, bukan di tengah-tengahnya, tapi sebelum, di tengah, dan mungkin kalau ada nanti amandemen, gitu ya. Selanjutnya, nah ini jadi bukan hanya di sini, tetapi bisa sampai akhir studi. Ini dari IGCP ya. Selanjutnya, nah siapakah yang dapat memberikan persetujuan? Kapasitas untuk memberikan persetujuan itu secara legal yang memiliki kemampuan. Kalau yang tidak kompeten, ya, maka dapat diwakilkan melalui wali atau orang tua sesuai hukum atau peraturan undang-undang. Jadi kita lihat ya. Lanjut. Nah, kita harus membedakan kapasiti dan kompetens. Ya, kapasitas seseorang untuk bisa menandatangani informed consent adalah terutama adalah kondisi medis. Kalau kompetensi biasanya aspek legal, orang dewasa ya. Nanti kita lihat bahwa hukum di negara kita adalah cut off point-nya 18 tahun ke atas itu boleh memberi persetujuan, kecuali diatur khusus oleh hukum ya. Misalnya kasus siapa kemarin yang di Freddy ya, gembong narkoba itu diputus haknya untuk memilih dan sebagainya. Nah itu ya, pada prinsipnya orang dewasa lebih dari 18 tahun, 18 atau lebih itu adalah kompeten, kecuali ada hukum yang dia menyebutkan dia tidak kompeten. Jadi dia bisa memahami informasi kemudian memberi keputusan. Tapi kalau kapasitas walaupun dewasa, tapi dia kapasitasnya tidak mampu, maka tidak boleh ya. Misalnya tadi demensia, penyakit jiwa, ya itu dia tidak punya kapasitas ya untuk memberikan persetujuan walaupun kompeten, ya. Selanjutnya, jadi kapasitas itu adalah dia harus memahami, kemudian menyimpan informasi itu dalam waktu yang lama. Supaya bayangkan kalau yang tadi demensia, jadi mungkin baru dijelaskan paham, tetapi dalam waktu 1 jam sudah lupa, misalnya seperti itu ya. Dan dia harus bisa percaya bahwa informasinya itu adalah benar dan mempertimbangkan informasi secara benar dan membuat keputusan berdasarkan informasi tadi. Itu kapasitas ya. Selanjutnya, nah ini tadi saya sebut adalah subjek yang vulnerable atau rentan. Apa saja? Ini contoh-contohnya, misalnya anak-anak, ya. Anak-anak itu ada vulnerable dan dia tidak boleh dia tidak kompeten, dia harus kalau mau ikut penelitian harus dengan persetujuan orang tua, ya. Kemudian status mental tidak normal, mahasiswa termasuk ya, tahanan dan sebagainya, ini banyak ya, etnis, ya, gelandangan orang tua. Lanjut, usia. Jadi berbagai negara memiliki hukum yang berbeda untuk melegalkan apakah usia tersebut bisa memberi persetujuan. Kalau di Indonesia adalah 18 tahun. Kalau di bawah itu bagaimana? Kalau kurang dari 12 tahun masih anak-anak, ini sama sekali tidak boleh memberikan persetujuan atau tidak kompeten. Antara 12 sampai 17 itu disebut asen. Asen itu artinya bahwa dia harus dengan persetujuan orang tua, tetapi anak itu atau subjek itu harus memberikan persetujuan. Kalau orang tuanya setuju, tapi dia tidak setuju, maka tidak bisa direkrut, gitu ya. Tapi kalau anak-anak cukup orang tuanya saja. Selanjutnya, ada juga saksi yang tidak memihak, ya, imparsial. Jadi dia tidak terlibat penelitian, tetapi dia hanya sebagai
saksi dan dia tidak dipengaruhi oleh tim peneliti, jadi dia tidak masuk dalam tim penelitian. Ya, kadang-kadang saksi ini dilibatkan yang ikut penelitian, tim penelitian saksi itu tidak boleh ya, jadi tidak dipengaruhi tim peneliti dan dia di luar tim peneliti. Lanjut. Untuk menyimpannya, ya ini tadi karena proses informed consent itu dari awal sampai akhir, maka suatu saat kadang ada perubahan sehingga ada versi yang harus dicantumkan dan itu kita gunakan versi yang terakhir, kemudian ditandatangani, kemudian dibuat rangkap dua, yang satu untuk subjek, yang satu untuk peneliti. Lanjut. Nah ini yang lisan, jadi sebenarnya lisan juga bisa, tapi kita belum pernah menjumpai kasus ini. Jadi untuk subjek tidak dapat membaca atau mengerti dengan jelas bahasa yang tertulis dalam informasi, itu bisa digunakan persetujuan lisan, tetapi harus disetujui oleh Komisi Etik dan diperlukan saksi dan wali. Selanjutnya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk informed consent ini, terutama kalau ada sponsornya, sponsor dan peneliti, gitu ya. Kemudian yang menelaah adalah Komisi Etik, yang memberi persetujuan adalah subjeknya. Lanjut. Nah, bagaimana tanggung jawab peneliti? Yang pertama adalah harus mengajukan draft informed consent kepada Komisi Etik, ya, harus mendapat persetujuan dari Komisi Etik. Jadi itu tidak terpisah dari protokol. Jadi kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu mengajukan ke Komisi Etik ada ethical clearance, maka ada di bawah adalah yang termasuk disetujui adalah termasuk informed consent. Kemudian kalau itu berubah harus diamandemen atau dilakukan perubahan. Menyimpan, kemudian mengkomunikasikan, menjaga kerahasiaan, ini penting juga. Menjaga dari kecurangan, bujukan, intimidasi dan sebagainya. Kemudian mendapatkan persetujuan tertulis yang benar, dan satu lagi adalah tidak ada konflik of interest, menjaga tidak ada konflik kepentingan. Lanjut. Nah, untuk peranan Komisi Etik adalah menelaah informasi tersebut, apakah tepat, lengkap, konsisten dengan protokol, dan kemudian untuk dipahami seperti tadi ya. Kemudian kalau itu ada kekurangan harus mengembalikan ke peneliti untuk diadakan perbaikan. Kemudian menyetujui informed consent sebelum penelitian dimulai. Jadi sebelum informed consent disetujui, penelitian tidak boleh dimulai, tidak boleh merekrut subjek. Nah, jika diperlukan Komisi Etik ikut terlibat dalam proses informed consent tadi ya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi disebut waiver atau Komisi Etik punya kewenangan untuk menentukan ini perlu informed consent atau tidak. Kalau tidak memungkinkan mendapat informed consent, itu disebut waiver. Misalnya emergency ya. Kemudian kalau itu risikonya sangat minimal, itu nanti dibahas di Komisi Etik ya. Itu dan tidak merugikan kesejahteraan subjek, itu bisa tidak menggunakan informed consent. Emergency, pasien yang tidak capable dan tidak ada wali. Kemudian studi retrospektif, itu saja ya, karena dia tidak menggunakan data primer, menggunakan data sekunder, dan hanya satu isu kerahasiaan ya. Nanti kita lihat juga ada dari data sekunder mengambil subjek ya, nanti kita lihat. Kemudian menggunakan spesimen arsip sisa yang sudah dihilangkan identitasnya. Ini kuncinya ya, dihilangkan identitasnya ya. Nanti kita bahas di kasus selanjutnya. Hal-hal yang muncul adalah tadi sudah ya, banyak yang misalnya multi center menggunakan bahasa Inggris belum diterjemahkan, itu banyak ya, dan itu harus diterjemahkan sesuai bahasa yang digunakan. Misalnya di Papua sebaiknya memang ada versi bahasa Papua, dan itu harus direview oleh orang asli sana sehingga paham atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada standar pelayanan yang berbeda ya, jadi
menggunakan terapi terkini yang diketahui, kemudian terapi terbaik di negara atau rumah sakit tersebut. Nah ini juga community consent, ya ini juga kadang muncul ya. Misalnya kita meneliti di populasi, apakah konsennya cukup Pak Dukuh, Pak RT, Pak Lurah, atau individu. Ini juga masalah yang biasanya kita bahas ya. Kemudian kecurigaan, keraguan untuk menandatangani informed consent ini juga sering muncul, terutama kalau subjek tidak paham tentang isinya. Selanjutnya, nah ini masalah-masalah yang pada saat mengisi ya, bukan isinya, biasanya tidak menggunakan versi terakhir, sudah dirubah tetapi masih menggunakan versi yang sebelumnya dan sebagainya. Selanjutnya, kesalahan memberi tanggal, ini teknis-teknis ya, nanti bisa dibaca di makalah. Selanjutnya, nah ini mitos ya. Mitos yang sering timbul adalah bahwa informed consent itu dipakai untuk pelindungan hukum peneliti ya. Jadi kalau misalnya tidak ada informed consent, penelitinya bisa dituntut. Sebenarnya mitos ini salah. Sebenarnya yang kita lindungi adalah dia, walaupun itu bisa ya. Jadi pelindungan adalah dua. Komisi etik juga menelaah suatu protokol informed consent dan sebagainya, adalah pelindungannya bukan hanya kepada peneliti, tetapi yang penting adalah kepada subjek ya, bukan peneliti tetapi subjek ya. Itu kalau kita pengen general adalah dua-duanya ya, bukan hanya peneliti tapi subjek, itu yang kita pentingkan. Kemudian yang kedua adalah, yang paling penting adalah tanda tangan ya, karena dokternya sibuk, sebenarnya tanda tangan Bu, nanti nggak usah saya jelaskan dan sebagainya. Itu salah ya, harus ada interaksi, diskusi, proses tadi ya, sebelum, selama, dan setelah penelitian, bukan hanya pas minta informed consent saja harus minta tanda tangan, tetapi prosesnya. Kemudian yang mitos yang lainnya adalah dokter yang paling tahu, yang dan dapat ditanyai setuju atau tidak ya. Sering itu dari desa misalnya, dia diminta tanda tangan. Nah kalau Pak Dokter pripun, Pak Dokter niki setuju mboten. Nah itu karena merasa dokternya yang tahu gitu. Nah itu mitos juga. Selanjutnya, nah ini juga kalau subjek itu menandatangani informed consent, maka secara hukum dia akan terikat. Padahal tadi sudah disebutkan dalam salah satu sejarahnya tadi bahwa subjek punya hak untuk keluar dari penelitian sewaktu-waktu. Jadi dia tidak terikat penelitian itu. Kalau misalnya dia merasa dia rugi atau resikonya tinggi karena dulu dia pikir tidak seperti itu, kemudian dia ada resiko yang dia alami, kemudian berhenti, maka tidak boleh kita cegah. Ya. Kemudian yang ini juga yang banyak tadi sudah saya sampaikan, dokternya sibuk, tidak memiliki waktu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ini contoh kasus. Kalau kita lihat, kira-kira apa yang menjadi konsen atau komentar? Apa? Bahasa ya, AGD ya. AGD kalau orang awam nggak tahu. Ini singkatannya aja nggak ada ya, AGD itu apa? Ya, kemudian EKG. Lebih baik pakai rekam jantung dan sebagainya. Jadi NIV. Selanjutnya, apalagi yang ini ya, bundle manajemen. Jadi yang sering keliru adalah memasukkan protokol, prosedur, copy and paste, masukkan ke informed consent ya. Sehingga akhirnya istilah-istilah ini kalau dibaca oleh subjek ya, monggo dokter mau diapakan saja boleh. Karena gak dong ya, ini istilah-istilah teknis sebaiknya dihindari ya. Misalnya yang paling gampang mengambil darah 2 cc atau 5 cc misalnya. 5 cc, nanti kadang cc itu apa? Jadi kalau mau lebih teknis untuk awam misalnya 1 sendok, gitu, 1 sendok teh atau. Jadi supaya subjeknya lebih paham 5 cc itu seberapa sih? Ya, selanjutnya. Nah ini juga yang banyak penelitian yang menggunakan subjek yang rentan ya. Contoh yang banyak adalah HIV ya. Lanjut.
Nah, ini contohnya. Tujuan penelitian adalah pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup pada pasien HIV. Apa yang salah di sini? Jadi ada beberapa model seperti ini. Yang satu adalah dia mengambil subjek ini, nama subjek ini dari rekam medis. Jadi dari rekam medis pasien HIV, nama A, alamat yang mendatangi, itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena itu bisa dituntut Anda, karena